Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Zainal Creator. Kali ini kita akan sedikit mengulas soal kelebihan, kekurangan, dan spesifikasi dari mobil Suzuki Swift generasi pertama. Tapi sebelum kita lanjutkan ulasannya, alangkah baiknya jika teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Oke, Suzuki Swift generasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2012. Saat itu, mobil ini dijual masih berupa unit CBU yang didatangkan langsung dari negeri Jepang. Suzuki Swift CBU awalnya hanya dijual melalui varian tipe GX. Setahun berselang, Suzuki kembali menambah varian baru lewat tipe GL, di mana posisinya berada satu tingkat di bawah tipe GX. Pada akhir tahun 2006, Suzuki menghadirkan Swift tipe GT yang sangat syarat akan nuansa sporty dengan penggunaan seat kick, bumper, spoiler, diffuser, dan 2 buah knalpot. Berkat respon positif masyarakat Indonesia yang cukup bagus, akhirnya memancing Suzuki Indonesia untuk memproduksinya secara lokal. Dan cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2007 dengan ditandainya peluncuran Suzuki Swift Facelift yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada pertama kali muncul facelift, Suzuki Swift ini hadir dalam 2 tipe, yaitu tipe ST dan tipe GT2. Untuk tipe ST adalah tipe standar, di mana tidak ada aksesoris tambahan yang nyata. Sementara pada tipe GT2, Suzuki telah menyematkan body kit, sehingga membuat mobil terlihat lebih elegan. Pengembangan mobil pun terus dilakukan hingga pada tahun 2009. Suzuki Swift mendapatkan varian baru, yaitu tipe GTS. Beberapa ubahan dilakukan termasuk penambahan body kit serta memindahkan knalpot ke bagian tengah. Era GT2 pun kemudian berakhir 1 tahun setelah tipe GTS diluncurkan. Namun, GT2 digantikan dengan varian baru yaitu tipe GT3. Beralih pada bagian eksterior. Dari sisi eksterior, desain Suzuki Swift dinilai mirip seperti Mini Cooper dan berbeda dengan tampilan mobil hatchback lain pada umumnya yang memperlihatkan kesan sporty. Pada bagian depan, terlihat sepasang headlamp yang berukuran cukup besar dan memiliki desain yang cukup unik sehingga membuatnya terlihat lebih elegan. Grill depan didesain sederhana mirip seperti rumah laba-laba dan menggunakan logo Suzuki beraksen krom di tengahnya. Selain itu juga ada fog lamp dan lubang udara yang dipasang di bumper depan yang menjadikan tampak depan mobil ini terlihat lebih stylish. Beralih pada bagian samping, terlihat adanya handle pintu mobil yang terlihat cukup modern. Selain itu, ada garis tegas memanjang dari depan hingga belakang di antara handle pin yang menjadikan tampak samping kelihatan lebih stylish. Dan terdapat juga velg berukuran 15 inci dengan warna single tone silver. Di bagian belakang, terdapat rear wiper, defogger, dan disematkan stop lamp yang mengandalkan rear combination lamp dengan desain memanjang sampai bagian samping dan mengikuti lekukan mobil antara jendela dengan handle pintu. Tidak ketinggalan juga turut disematkannya roof spoiler yang menjadikan adanya kesan sporty pada mobil tersebut. Masuk ke dalam bagian interior. Desain interior Suzuki Swift generasi pertama terlihat begitu sederhana dengan keseluruhan warna hitam
kecuali atapnya yang menggunakan warna putih tulang. Desain dashboardnya tampak begitu minimalis, tanpa ada lekukan yang tajam. Pada dashboardnya sendiri, ada kisi-kisi AC di tengah dan kedua sisi samping. Di tengah bawah ada sistem audio single DIN. Di samping kiri bagian penumpang ada konsol box yang bisa digunakan untuk menaruh barang. Dan tidak ketinggalan pula ada speedometer yang masih berbentuk analog. Pada bagian door trimnya terdapat switch power windows. Dan juga ada konsol kecil tanpa adanya cup holder. Untuk bagasi Suzuki Swift generasi pertama ini memiliki ruang bagasi yang cukup, dan jika kursi baris kedua dilipat, maka akan memberikan ruang bagasi yang jauh lebih luas. Fitur keselamatan dan keamanan pada mobil Suzuki Swift generasi pertama ini sangat minim sekali, dikarenakan mobil ini menjadi mobil CKD. Untuk fitur yang ada pada Suzuki Swift generasi pertama diantaranya yaitu ada power windows, power steering, AC, seat belt, dan tilt steering. Lain halnya untuk Suzuki Swift generasi pertama yang versi CBU memiliki fitur yang cukup melimpah. Di antaranya yaitu power windows, power steering, AC, seat belt, tilt steering, jam digital, pengukur suhu, EBD, dash body, SRS airbag, dan ABS system. Beralih pada spesifikasi mesin. Mesin 1500 cc kode M15A. Daya maksimum 100 horsepower pada 6000 rpm. Torsi puncak 133 Nm pada 4000 rpm. Rasio kompresi 9.5/1. Konsumsi bahan bakar 9-11 km dalam kota dan 13-15 km untuk luar kota. Kapasitas tangki 42 liter. Transmisi manual 5 speed dan automatic 4 speed. Suspensi depan McPherson struts with coil spring. Suspensi belakang torsion beam with coil spring. Rem depan ventilate disc dan rem belakang drum. Beralih pada kelebihan Suzuki Swift generasi pertama. Yang pertama, desain manis mirip Mini Cooper. Performa mesin responsif. Mesin tergolong awet, fun to drive, lincah dan praktis, handling sangat baik, perpindahan transmisi cukup halus, suspensi empuk, bagasi cukup luas. Varian CBU memiliki fitur yang cukup melimpah. Terakhir, buka kuncinya klik sekali buka bagian supir dan klik 2 kali buka keseluruhan. Beralih pada kekurangan dari Suzuki Swift generasi pertama. Yang pertama, ground clearance cukup rendah. Ruang kabin sempit, khususnya baris kedua. Konsumsi bahan bakar kurang optimal. Minim fitur keselamatan pada varian CKD. Pemangkasan fitur pada varian CKD. Yang terakhir, AC sering bermasalah. Cirinya ada suara krek-krek dan perbaikannya cukup mahal. Oke, itulah spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan dari Suzuki Swift generasi pertama. Secara keseluruhan, mobil ini masih sangat layak untuk kita miliki. Apalagi dengan begitu banyaknya kelebihan yang dimilikinya. Untuk harga bekas Suzuki Swift generasi pertama ini berkisar di antara 80 jutaan hingga 100 jutaan. Harga tersebut tergantung kondisi dari mobil itu sendiri. Sekian ulasan saya kali ini. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar.
Dan jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.